Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, pemirsa Presidensial Institute dimanapun berada. Kali ini kita menghadirkan seorang tokoh senior, Bapak Dr. Haji Fuad Bawazir, seorang ekonom yang sangat berpengalaman di bidang ekonomi, mantan Dirjen Pajak, mantan Menteri Keuangan di era Pak Harto. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya auranya semakin segar nih. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun di atas 70 tahun seperti usia 50 tahun. Jadi pemirsa sekalian, bahwa Profesor Sumitro pernah mengatakan ujung dari keputusan ekonomi itu adalah keputusan politik. Nah, belakangan ini sedikit hingar-bingar tentang lagi-lagi apa kalau bukan kenaikan BBM, bahan bakar minyak. Saya melihat kenaikan BBM di era saat ini, di rezim Pak Jokowi ini, sudah berpuluh kali naik BBM, dan selalu yang dijadiin korban adalah rakyat yang menderita. Harga-harga naik dan inflasi pasti juga naik juga ya. Tentu dengan kepedihan rakyat yang terus menggelayut ini, kita mesti bertanya kepada pakar ekonomi kita, seperti apa sebenarnya kondisi ekonomi bangsa kita pada umumnya. Gimana menurut Pak Fuad sebagai pengamat dan sebagai pelaku? Karena saya lihat di pasar-pasar tradisional cukup ramai, tapi ya karena itu sehari-hari ya untuk kebutuhan pokok. Cuman kita kan kemarin baru diganggu oleh kelangkaan minyak goreng yang luar biasa, pedih kita sebagai rakyat. Harganya sampai sekarang juga naiknya iya, turunnya susah. Telur juga sudah luar biasa naiknya, hampir 33.000 kalau nggak salah per kilo. Ini kan luar biasa sekali di era yang mestinya gemah ripah loh jinawi ini. Iya. Ya, kalau ada inflasi itu ya akan berimbas kepada semuanya saja gitu. Dan inflasi itu juga pemerintah mengukur, kan kelihatannya masih rendah ya, paling belum 5% gitu kan. Tapi sebetulnya bagi rakyat kecil inflasi itu udah belasan persen untuk orang kecil. Nah, ini yang mesti pemerintah pegang itu adalah untuk orang kecil, karena apa? Harga-harga pangan kan naiknya lebih cepat dan lebih tinggi. Itu udah puluhan persen ya. Nah, rakyat uangnya, penghasilannya itu habis buat konsumsi makanan saja. Jadi sudah bagi rakyat kecil inflasi saya segini. Kalau pemerintah ngitung itu kan seluruhnya ya, barang-barang yang tidak penting juga dihitung gitu kan. Nah, kemudian itu tadi dibilangin ya, yang terkena katanya ada Menteri Keuangan saya kira mengatakan, wah, orang-orang yang pakai Pertamax itu katanya juga menikmati subsidi. Ya, katanya kan berapa, hampir 5.000 lah gitu kan. 4.000 sekian. 4.800 ya. Begini, dulu itu kan ditetapkan yang Pertalite sama biodiesel aja ya, solar ya, biosolar itu yang dapat subsidi ya, di samping LPG 3 kilo listrik itu ya. Nah, yang lain katanya dilepaskan kepada harga pasar, tapi nyatanya kok yang Pertamax yang sudah muncul harga pasar segala macam kok masih dibilang disubsidi. Jadi emang rancu ini, nggak jelas itu, ya kan?
pemerintah memang waktu itu menghitung mestinya untuk yang lain itu udah dilepas ya dilepas, mestinya ya. Pertalite saja sama biosolar itu yang benar-benar diperhatikan ya. Karena itu konsumsinya rakyat itu. Nah, waktu itu ICP-nya itu harga ICP itu $63 di APBN. Tapi kan dengan asumsi seperti itu dianggarkan cuma 11 triliun itu. Yang BBM ya. Di saat memang LPG memang besar, LPG itu ada 66 triliun gitu ya. Dan konsumsinya juga jelas gitu loh. Artinya konsumsi Pertalite itu 22 juta kiloliter, solar 10 juta kiloliter, gitu kan. Kalau konsumsinya LPG itu 8 juta ton ya. Nah, kalau kemudian harganya kenyataan berbeda ya tentu berubah ya harganya itu. Nah kalau berubah diasumsikan 100 ya dolar harga ICPA-nya ya akan menjadi berubah juga di APBN tentunya kan subsidinya itu menjadi BBM cuma 14,58 triliun tapi kemudian LPG-nya 134 dan listriknya 59 jadi kira-kira 200-an lah ya 207 triliun gitu kan. Sementara pemerintah tiba-tiba mengatakan 502 ya kan karena harganya naik lah. Kalau harga naik kan memang ya pemerintah di undang-undang APBN kalau harga naik pendapatan pemerintah juga ada kenaikan. Betul. Jangan lupa itu. Nah, menurut undang-undangnya, undang-undang APBN tahun 22 itu kalau ada kenaikan digunakan juga untuk menambah subsidi. Ya itu yang dikatakan Sri Mulyani barangkali dia akan mensubsidi rakyat dengan PLT. Jadi selisih dari minyak itu sekitar 24 triliun yang akan digelontorkan untuk yang berdampak gitu kenaikan ini kira-kira ya gimana? Katakanlah itu yang menjadi pertanyaan itu dari dulu sampai sekarang itu Presiden mengatakan 502 itu dari mana angkanya itu mana. Menurut saya apakah ini Presiden ini menyampaikan ini terus terang aja apakah Menteri Keuangan tidak transparan kepada Presidennya pelit informasinya atau sengaja memang punya tujuan lain. Bisa saja Presiden itu dijebak begitu ya kasarnya gitu untuk menyampaikan. Kemudian ada bilang wah ada dana kompensasi katanya lah dana kompensasi untuk BBM tapi kok tidak ada dalam perpresnya nggak ada itu dana kompensasinya itu kan. Loh kok gimana dana kompensasi katanya 252 untuk BBM dan 41 triliun untuk listrik gitu. Dan kompensasinya itu apa, perhitungannya apa itu nggak jelas juga. Jadi sepanjang ini ada kekisruhan begini ini nggak ngerti nih. Jadi presidennya kasihan juga. Apakah ini presidennya ini nanti dibilang ini presiden nggak ngerti, diolok-olok saja, apa karena datanya yang nggak dikasihkan terbuka gitu. Makanya realisasi pendapatan migas saja sekarang kita gunakan untuk sampai dengan Juli kan ya, sampai dengan Juli itu sudah Juli bulan lalu kan ya kan realisasi pendapatan ini katanya sudah 92 triliun berarti ada kenaikan hampir 100% lah kenaikannya gitu kan. Itu ada kenaikan minyak bumi sama kenaikannya gas lah ya. Gas nggak bisa naik terlalu banyak karena harganya sudah diikat dengan perjanjian yang dulu-dulu itu loh, sehingga tidak paralel dengan kenaikan harga minyak bumi itu. Nah, realisasi subsidi BBM-nya untuk 7 bulan yang sama itu tadi kan pendapatannya sudah naik segitu rupa ya. Itu baru sebesar 62,7 itu, sedangkan realisasi pendapatannya tadi 92 kan sudah lebih surplus sudah 30 kan dari situ kan. Artinya kenaikannya realisasinya
subsidi BBM itu baru mencapai 62 atau baru mencapai 41% dari anggarannya. Ya, anggarannya Perpres loh, anggaran yang sudah baru itu. Artinya anggarannya itu sebenarnya sangat cukup lah, masih cukup sekali. Baru 41% kok masih ada 60% lagi yang belum direalisasi kan begitu. Ya. Jadi intinya saya mengatakan ini karena ini kekisruannya macam-macam. Ya, kenapa mesti naik lagi gitu kan? Iya. Kalau nanti naik harganya itu bagi rakyat kecil kasih bantalan dulu. Ini mau dikasih bantalan. Ya. Oke, rakyat kecil kasih bantalan sehingga dia tidak terpengaruh, tapi tidak jadi sejahtera. Katakanlah. Karena ini cuman yang lain akan menimbulkan inflasi juga. Ya. Kepada yang lain itu akan inflasi besar karena waktunya, timingnya kurang tepat menurut saya. Kalau saya tahan dulu, ini waktunya nggak tepat. Gitu, bukan lagi sekarang. Karena nanti yang lain itu akan menimbulkan inflasi. Kita sudah selamat nih sebetulnya dari gelombang inflasi, kita relatif selamat kan. Tapi kalau kita sendiri memicu ini dengan kenaikan BBM, maka kita akan masuk pasukan rombongan dunia yang kena inflasi. Jadi nggak tepat. Rakyat kecil tadi saya ingetin, dikasih bantalan-bantalan itu cuma untuk permen aja kan? Iya, udah. Tapi bagi yang lain itu inflasinya akan terkena. Jadi nggak kena. Alasannya karena nanti nggak ada duit. Duitnya ada, hitungannya memang ini nggak jelas. Pokoknya ditransparankan dulu lah hitungannya gitu. Ya buktinya kan mereka sangat ngotot dengan proyek-proyek infrastruktur misalnya ya. Nah itu juga tidak ada yang mendesak. Proyek infrastruktur itu nggak ada yang mendesak. Yang mangkrak juga banyaknya bukan main. Dan ini calon mangkrak juga menurut saya kalau nggak mangkrak ya jalan kosong. Akhirnya nanti lama-lama juga nggak ada penumpangnya. Lama-lama di cutting aja kemudian dialihkan dananya kan? Saya sudah lama menyerukan kereta api cepat misalnya Bandung Jakarta itu nggak ada urgensinya. Nggak ada itu juga nggak apa-apa. Dan akhirnya APBN malah saya bilang terus. Ya cut loss saja lah daripada nanti beban terus-menerus berpuluh-puluh tahun ke depannya kan. Itu nggak ada. Itu saja diberhentiin. Apalagi dulu katanya nggak akan APBN, terus menjadi bebannya ke APBN ya kan. Udah bengkak terus segala macam gitu loh. Itu ini mentang-mentang duit negara kayaknya bisa menggunakan duit negara seenak perut aja gitu, hati-hati loh. Itu dan yang dibebani ya rakyat juga. Jadi kalau nggak menaikkan BBM, TDL kan gitu, kan selalu di apa gembar-gemborkan itu kalau alasan nggak ada uang atau kas negara. Yang kedua ngutang gitu ya. Gimana makanya ini proyek-proyek mercusuar lah terus terang aja. Kalau saya sih bilang jujur ngomong aja itu proyek mercusuar. Mercusuar pemerintah itu kan banyak bener ini. Udah pelabuhan ini udara, pelabuhan laut kan dibangun tapi tidak digunakan ya, tutup saja. Ini nanti LRT itu juga bakal kelihatannya kan proyek mercusuar juga karena mubazir diomongin juga nggak mau jalan terus saja gitu kan. Sepertinya ya proyek IKN itu juga nanti akan jadi proyek mangkrak. Apa sih urgensinya? Misalnya urgensi sekarang proyek IKN itu kan proyek yang akan memberatkan semuanya orang itu. Betul. Pindah ke sana juga repot segala macam. Oh karena Jakarta kan tenggelam lah, daripada duitnya buat bangun sana buat menyelamatkan Jakarta aja. Jakarta tenggelam, mana yang tenggelam? Nanti Monas tenggelam ini ya yang bikin aja seperti di Amsterdam iya betul itu kan dulu juga sudah ada sih Giant Sea Wall, Jakarta Giant Sea Wall itu bangun itu, tapi kan sekaligus menyelamatkan misalnya menyelamatkan Monas, menyelamatkan daripada ketenggelaman misalnya gitu kan. Itu yang terang-terangan di bawah laut Amsterdam juga bisa gitu kan. Tapi itu kan selamat, duitnya kan lebih efisien. Lebih irit, lebih efisien. Lebih efisien, nggak repot, nggak ini. Itu tuh ngawur aja ini. Wah, nanti departemen gunung pindah ke sana segala macam, ribet lah. Barang yang kerjanya dicari-cari gitu loh. Saya pernah mendengar pernyataan Bu Sri Mulyani dalam keterkaitannya IKN ini, Pak Fuad. Dia bilang ibarat orang tua punya anak banyak, semuanya sekolah, biaya semuanya harus dibiayain gitu. Tapi kan anak-anak sekolah ini kan untuk masa depan anak-anaknya, kira-kira gitulah.
masa dia mengibaratkan proyek IKN dengan orang tua yang membiayai anak-anaknya sekolah gitu, sehingga untuk masa depan, seolah-olah IKN ini untuk masa depan Indonesia ini gitu. Ya susah diomong, tapi terus terang aja dalam penilaian saya ya, dari omong-omongan bisik-bisik omongan gitu, itu banyak yang tahu bahwa ini tidak masuk akal, banyak yang tidak rasional, Dan investornya pada mundur. udah pada ngerti. Tapi karena perlu jabatan, ya membuat argumentasi ngalor ngidul, pokoknya bela aja. Untuk keselamatan jabatan itu penting, katanya mereka itu. Jadi ya udah ngawur aja tuh, nanti kalau udah turun nanti belakangan lah, entah bagaimana. Yang harus ya penjilat lah kasarnya, mungkin juga begitu. Yang harus diselamatkan dan rakyat, bukan jabatannya kan. Maka dari itu yang diselamatkan kan mestinya kan rakyat. Sekarang mau inflasi bagaimana? Nah, karena itu pemerintah sering membuat statement itu ya, asal enak didengar saja. Atau ABS gitu ya. Iya, ABS. Misalnya kemarin tuh pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua yang 5,4%. Itu yang udah tinggi dan menyenangkan itu, iya. Dan itu katanya kita terbaik di kawasan Asia. Enggak juga. Makanya. Enggak juga, Malaysia lebih bagus dari kita. Malaysia hampir 9%. Makanya pertumbuhannya pada kuartal, karena kuartal mestinya terus terang aja gitu ya, enggak usah. Ya, itu nggak disebutkan. Misalnya Malaysia yang hampir 9%, misalnya nggak disebutkan juga Vietnam yang 7,7%, apalagi Filipina yang 7,2%. Jadi ketika dikritik, itu nggak disebut negara-negara itu. Ketika dikritik oleh para ekonom, kok cuman 5,4 gitu. Dulu Pak Jokowi kan ngomongnya 7%, terus kita akan meroket dan sebagainya. Alasannya dampak krisis global lah, perang di Rusia, Ukraina. Iya, tapi sekarang begini aja, kalau waktu menyatakan pertumbuhan, dia sebutkan negeri-negeri yang lebih rendah dari kita. Tapi kok ya mboknya nyebutin Malaysia, Vietnam, Filipina yang lebih tinggi dari kita gitu, nggak disebutkan. Dari itu, jadi cara manipulasi itu ya yang dikatakan benar, tapi tidak lengkap, gitu loh, ya kan? Kurang fair lah ya. Kurang fair. Itu cara-cara kayak begitu tuh terus-menerus itu digunakan dari dulu itu. Sehingga mestinya orang-orang dari yang kebohongan yang satu ke kebohongan yang lain. Harusnya sudah profesional. Itu jangan menyebutkan lagi lah seperti itu. Itu. Tapi saya rasa ya, pertanyaan seorang ekonom itu Antoni Budiawan itu kan yang mengkaji, yang aktif masih itu diberikan penjelasan kepada dia banyak sekali mengkritisi dia seorang yang sebagainya. Yang menulis dengan bagus, tidak dengan emosional, ya, dan objektif menurut saya. Objektif gitu kan. Misalnya tidak bisa dijawab dengan angka itu atau prosedur itu sudah sesuai dengan prosedur. Jawaban itu kan tidak menjawab persoalan. Pemerintah ngomong kayak begitu aja itu sudah sesuai. Itu sudah dengan DPR, itu kejawaban ya dijelasin. Ini loh 5,2 triliun itu begini, ini yang maksudnya ini, nanti debat terus gitu. Nah soalnya kan menterinya nggak pernah mau debat di televisi. Debat di mana kan nggak ada. Menteri-menterinya yang begitu nggak mau debat, jadi maunya sama mahasiswa, dan hanya sama sepihak gitu kan. Konferensi pers dia yang nggak bisa. Itu mesti ada perwakilan ekonom kayak ini, ya. Harus ada masukan dari masyarakat juga kan mestinya. Iya, ini kan tadi pertanyaan-pertanyaan itu banyak benar dari Pak Antoni Budiawan itu kan, ya disebutkan aja jawabannya begini. Ya tapi saya kira karena memang tidak mungkin bisa menjawab, menurut saya sih sampai sekarang saya masih sependapat dengan Pak Antoni itu. Dia tidak bisa menjawab, pemerintah ya karena mungkin datanya yang dikasihkan kepada presiden
minim tadi itu disembunyikan atau bagaimana, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi apa mungkin karena aliran dari ekonomi liberal barangkali? ya, atau mungkin ada maksud-maksud lain, titipan lain dari presiden aja yang suruh gonggong begitu. Presidennya ini ekonomi pemerintah di Maja mungkin punya tujuan lain, saya nggak ngerti, terus saja hanya bisa menebak. Tapi jawaban-jawaban itu tidak fair gitu menurut saya, tidak terbuka, tidak transparan. Wong APBN itu angka-angkanya ada dari dulu. APBN zaman Orde Baru yang katanya apapun juga, Orde Baru itu pun jelas itu. Iya, betul. Semuanya jelas itu. Ini semuanya itu sebaliknya, semuanya hampir tidak jelas. Iya. Gitu. Tapi intinya ya simpel aja lah. Pengalihan dana dari proyek yang mercusuar yang tidak jelas kepada ini itu penting sekali, karena konsumsinya rakyat kecil itu masih berat benar, sehingga pertumbuhannya padahal ditopang dari itu, inflasi untuk mereka sudah tinggi, tolong ini dibantu, itu saja. Tapi jangan ini digebukin secara ekonomi gitu, masih naikin bantuan, naikin duitnya dipakai buat apa, kita nggak ngerti. Harapan Dr. Fuad terhadap ekonomi kita atau terhadap kebijakan ekonomi pemerintah untuk meredam semua ini, selain tadi yang sudah kita bicarakan, tentunya apa yang kira-kira lebih efektif itu, Pak Fuad, sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban gitu kan, tidak hanya dikasih gula-gula habis itu dia teriak lagi, menangis lagi gitu kan. Itu kan udah pemerintah itu di APBN-nya itu yang pro rakyat itu benar-benar dilaksanakan. Kalau bikin APBN itu ya yang transparan. Jangan misalnya gini, ini ada menterinya di DPR, anggarannya sekian, itu gimana? Oh itu saya sudah alokasikan ini ke sana, saya loh pindah-pindahin anggaran itu, saya loh kenapa itu dipindah-pindahin anggaran seperti itu, kan sudah di APBNB katanya. Oh itu kita anggaran kan harus dinamis. Ya kalau dinamis ya udah nggak usah pakai anggarannya aja begitu kan, misalnya gitu loh. Oh alasannya kalau dinamis pindahin, aduh sedih saya mendengar jawabannya gitu. Jadi memang sudah seenaknya betul gitu. Jadi mestinya kontrol DPR juga harus berfungsi gitu ya, tidak apa yang distempel pemerintah, stempel juga DPR gitu. Ini yang kita saya kira harus terus bersuara gitu, Bapak. Nah ini kan yang sekarang orang sudah mulai tidak bersuara karena udah capek udah ya. Terus saya ini juga udah capek nggak bersuara. Sementara yang bersuara mereka aja itu kan seolah-olah ini udah bagus semuanya apa semuanya, ya sudahlah kita lima aja nanti biar kebentur sendiri lah udahlah gitu. Begitulah Pak. Baik, saudara-saudara pecinta Presidensial Institute, singkat padat tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan pagi ini dengan Dr. Fuad Bawazir, pengamat ekonomi senior, dan tentu mudah-mudahan bisa menjadikan satu titik dalam sebuah bangunan yang bernama Indonesia untuk memperbaiki ekonomi ke depan. Tentu apa yang sudah dibicarakan tadi oleh Pak Fuad mudah-mudahan didengar oleh telinga-telinga pemerintah, telinga-telinga DPR yang memang tugasnya adalah membuat dan memutuskan kemana negeri ini akan dibawa dan dikemudikan, sehingga di tepi mana rakyat ini akan berlabuh, disitulah tujuan kita merdeka berlabuh dalam pengertian rakyat yang maju dan sejahtera. Demikian podcast kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.